Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang rekrutmen karyawan. Materi manajemen sumber daya manusia. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, Makiyah. Yang kedua, Nisha Maulidiyah. Yang ketiga, Rahmatillah. Dan yang terakhir yaitu Royhan Firdaus. Pembahasan dalam materi rekrutmen karyawan. Yang pertama, pengertian rekrutmen. Yang kedua, teknik, sumber, dan evaluasi rekrutmen. Yang ketiga, manfaat dan tujuan analisa jabatan. Yang keempat, metode dan prosedur analisa jabatan. Yang kelima, identifikasi seleksi dan tahap jabatan. Dan yang terakhir yaitu identifikasi faktor penting penentu alat seleksi. Yang pertama, pengertian rekrutmen. Rekrutmen karyawan. Rekrutmen adalah proses menarik sebanyak mungkin kualifikasi pelamar untuk lowongan yang ada dan bukan diantisipasi. Ini merupakan pencarian bakat, pengejaran kelompok terbaik pelamar untuk posisi yang tersedia. Secara umum, rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan atau qualified sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Yang kedua, teknik, sumber, dan evaluasi rekrutmen. Yang pertama, teknik rekrutmen. Teknik rekrutmen ada dua. Yang pertama, teknik rekrutmen yang desentralisasikan. Jika rekrutmen desentralisasikan, instansi yang mengelola sumber daya manusia itu akan bertanggung jawab untuk meminta dari para manajer akan pikiran-pikiran periodik mengenai jumlah dan tipe-tipe pekerja baru yang dibutuhkan di waktu yang akan datang. Teknik yang kedua, teknik rekrutmen yang didesentralisasikan. Rekrutmen dengan cara ini selalu dipakai untuk posisi-posisi yang profesional, ilmiah, atau administrasi bagi suatu instansi tertentu. Instansi-instansi secara sendiri-sendiri biasanya lebih memilih rekrutmen yang didesentralisasikan karena mereka akan secara langsung mengendalikan proses rekrutmennya. Hanya saja, kelemahannya para pimpinan tingkat pusat akan kehilangan kendali mengenai apakah proses rekrutmen itu dijalankan sesuai dengan peraturan perundangan dan memperhatikan nilai yang hendak diutamakan ataupun tidak. Selanjutnya, sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen ada dua. Yang pertama, sumber internal. Sumber-sumber internal dalam rekrutmen meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan dan dipanggil kembali. Kebijakan rekrutmen internal memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, sebagian orang umumnya mengharapkan adanya kenaikan gaji dan moral kerja karyawan. Kurangnya promosi dan peningkatan di dalam organisasi dapat menjadi penyebab utama timbulnya putaran karyawan dan ketidakpuasan. Yang kedua, manajemen perusahaan dapat menilai keahlian, pengetahuan, dan keistimewaan dari kalangan karyawannya yang ada saat ini secara lebih akurat daripada sekiranya diadakan wawancara terhadap pelamar. Risiko terjadinya kekeliruan, seleksi, dan penempatan dapat dikurangi. Yang ketiga, masalah rekrutmen dan seleksi dapat disederhanakan karena yang direkrut dari luar hanyalah pekerja entry level dan persyaratan pendidikan, keahlian, dan pengetahuan tentang pekerjaan ini relatif sederhana. Yang keempat, individu yang ditarik dari dalam tentunya lebih mengenal perusahaan dan orang-orangnya.
Dengan cara ini, biaya penarikan dari dalam akan lebih murah daripada apabila perusahaan harus melakukan rekrutmen dari sumber eksternal. Yang terakhir yaitu masa pelatihan dan sosialisasi lebih singkat disebabkan lowongan yang ada diisi secara internal. Karyawan-karyawan yang ada sekarang semakin sedikit belajar tentang organisasi dan prosedurnya dibandingkan dengan pendatang baru. Sumber rekrutmen yang kedua yaitu sumber eksternal. Sumber eksternal adalah sumber untuk mendapatkan karyawan dari luar perusahaan yang memiliki bobot atau kualifikasi tertentu. Sumber yang dapat dilakukan adalah dengan program referral karyawan, yaitu iklan secara lisan, 10 walk-in applicants, di mana sejumlah pelamar mencalonkan diri dengan mendatangi langsung bagian rekrutmen di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu evaluasi rekrutmen. Evaluasi rekrutmen ini ada 5. Yang pertama, jumlah pelamar. Karena tujuan program perekrut yang baik adalah menghasilkan jumlah pelamar yang besar sehingga dapat dipilih, maka kuantitas adalah hal yang alamiah untuk memulai evaluasi, yaitu nantinya muncul pertanyaan apakah cukup untuk mengisi lowongan pekerjaan. Yang kedua yaitu tujuan EEO yang ingin dicapai. Aktivitas kunci yang digunakan untuk mencapai tujuan merekrut individu-individu dari kelas yang diproteksi. Hal ini cukup relevan ketika sebuah perusahaan benar-benar ingin mencapai tujuan-tujuan seperti itu. Yang ketiga, kualitas pelamar. Di samping kuantitas, harus ditanyakan pula apakah kualifikasi dari kumpulan pelamar adalah cukup untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang keempat, biaya pelamar yang direkrut. Biaya bervariasi, bergantungan pada jabatan yang akan diisi, tetapi mengetahui beberapa biaya untuk mengisi di sebuah jabatan yang kosong memberikan perspektif tentang tingkat perputaran tenaga kerja atau turnover dan gaji. Yang terakhir yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan kosong. Lamanya waktu yang diperlukan untuk mengisi jabatan kosong adalah cara yang lain untuk mengevaluasi upaya-upaya perekrutan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisha Maulidiah. Materi selanjutnya adalah manfaat dan tujuan analisa jabatan. Manfaat analisis jabatan: menentukan klasifikasi pekerjaan, membantu mengukur, memperkirakan, dan menentukan kompensasi, memberikan pedoman dalam memberikan tugas, membantu proses pemindahan pekerjaan, memberikan penggolongan jabatan sehingga memudahkan dalam melakukan promosi dan demosi, melakukan klasifikasi jabatan yang diperlukan dengan menentukan jenis dan kelemahan suatu program latihan. Tujuan untuk menentukan klasifikasi pekerjaan yaitu untuk menentukan calon karyawan tersebut atau karyawan ditempatkan di posisi mana dia bekerja, menentukan, mengukur, dan memperkirakan, dan menentukan kompensasi. Itu adalah tugas dari perusahaan untuk karyawan-karyawannya dalam pengolahan klasifikasi kerja. Memberi pedoman dalam memberikan tugas. Setiap perusahaan harus benar-benar memberi ajuan atau dorongan dan tugas yang tepat kepada karyawannya. Membantu proses pemindahan pekerjaan. Setiap karyawan harus dibantu oleh perusahaan atau perusahaan yang menentukan karyawan tersebut bekerja di posisi mana.
memberikan penggolongan jabatan sehingga memudahkan dalam melakukan promosi dan demosi. Hal itu bertujuan untuk karyawan yang berkeinginan untuk meningkatkan jabatannya. Selanjutnya adalah membantu klasifikasi jabatan yang diperlukan dengan menentukan jenis dan kelemahannya dalam suatu program latihan. Biasanya perusahaan memiliki program latihan untuk para karyawannya untuk bisa menempati jabatan-jabatan yang sudah ditentukan oleh perusahaan dengan melakukan program tersebut. Tujuan analisis jabatan. Tujuan analisis jabatan memiliki 9 kualifikasi, yaitu determine qualification recruitment of job holder, menetapkan kualifikasi yang diperlukan oleh pemegang jabatan. Biasanya perusahaan sudah melakukan atau memberi syarat-syarat pekerjaan kepada calon karyawannya untuk diwawancarai. Berikutnya adalah providing guide in requirement and selection, melengkapi bimbingan dalam seleksi dan penarikan karyawan. Biasanya perusahaan sudah setelah melakukan wawancara dan diseleksinya akan diseleksi lagi dan dibandingkan dari yang tertinggi ke terbaik. Yang ketiga adalah evaluating current employees for transfer or promotion, mengevaluasi kebutuhan karyawan untuk pemindahan atau promosi. Biasanya karyawan yang sudah lama atau karyawan yang giat ingin melakukan kenaikan jabatannya. Biasanya ia melakukan promosi kepada perusahaan atau meningkatkan tingkat kualitas kerjanya agar jabatannya dinaikkan oleh perusahaan. Yang kelima adalah setting wage and salary level and maintaining fairness in wage and salary administration, menentukan tingkat upah gaji dan memelihara administrasi gaji dan upah. Jadi perusahaan harus benar-benar hati-hati dalam melakukan atau membagi porsi gaji yang dibagikan kepada karyawannya sesuai dengan jabatannya. Berikutnya adalah judging in merit of given fans that selection, assignment, and compensation, mempertimbangkan keadilan dari jasa yang kurang puas terhadap pertanyaan yang diberikan. Biasanya ada di perusahaan ada suatu acara untuk karyawan melakukan protes ke dalam perusahaan yang kurang puas. Protes tersebut akan diproses oleh perusahaan dan dibandingkan. Selanjutnya adalah establishing responsibility, accountability, dan authority, menetapkan tanggung jawab, pertanggungjawaban, dan otoritas. Biasanya perusahaan sudah menetapkan dan atau menentukan karyawan-karyawan mana yang bertanggung jawab, di porsi mana ia dijabatkan atau ditentukan dalam pekerjaan. Selanjutnya adalah providing essential guide in the establishment of production standard, menentukan tuntunan dan efisiensi
dalam penempatan standar produksi. Biasanya perusahaan sudah menetapkan tuntunannya atau menetapkan standar produksinya agar ditepati oleh karyawan yang bekerja. Selanjutnya adalah providing clue for work simplification and method improvement. Melengkapi kunci untuk meningkatkan metode penyederhanaan kerja. Tujuan rekrutmen karyawan adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualifikasi tertinggi terbaik. Biasanya perusahaan sudah menggolongkan atau memberi syarat calon karyawan tersebut untuk masuk atau menerima calon karyawan tersebut. Tujuan utama rekrutmen ini adalah menentukan pelamar-pelamar berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dengan biaya yang paling sedikit. Oleh karena itu, individu yang underqualified yang belakangan tentunya akan diberhentikan, dan individu yang overqualified akan menderita frustasi dan meninggalkan organisasi, tidak boleh diangkat menjadi pegawai lagi, atau perusahaan akan memberhentikan salah satu atau sebagian karyawan yang sudah tidak memiliki kualitas kerja dan diberhentikan oleh perusahaan. Materi selanjutnya adalah metode dan prosedur analisa jabatan. Metode rekrutmen. Metode rekrutmen ini dibagi menjadi 16 metode. Di antara lain adalah waiting line atau question metode, atau juga disebut dengan teori deret, yaitu mencoba menentukan jumlah karyawan yang bekerja atas beban kerja yang bervariasi setiap harinya, seperti misalnya berapa jumlah pewawancara yang diperlukan apabila datang dan tidak datang jika tidak ada kepastian. Yang kedua adalah sampling metode, yaitu pengontrolan daftar inventaris pembuka kesimpulan ciri-ciri populasi karyawan dan tingkat reliabilitas yang khusus. Yang ketiga adalah linear programming metode, atau menetapkan sumber-sumber yang jarang dalam kebiasaan umum dalam suatu perusahaan, memilah-milah calon pekerja melalui simbol-simbol atau variabel yang diterima menjadi linier. Maksudnya adalah biasanya perusahaan itu sudah mensyarat-syaratkan kepada calon karyawannya agar mana yang dipilih dan dia memiliki skill seperti apa untuk diterima di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah selection theory metode. Badan eksekutif yang menetapkan langsung calon mana yang akan direkrut dan berapa banyak jumlah yang ditentukan. Biasanya perusahaan sudah melakukan presenting terhadap suatu
kualifikasi khusus di perusahaan. Selanjutnya adalah correlation metode. Membandingkan korelasi fungsi departemen terisi satu apakah penyebab terganggunya departemen lain. Selanjutnya adalah game theory metode. Persaingan antar pelamar kerja. Biasanya banyak dari pelamar kerja atau calon karyawan yang sudah memiliki skill yang lebih baik dari karyawan yang sudah diterima perusahaan. Hal tersebut juga bisa menjadi game theory metode. Misalnya adalah index number metode. Index number metode adalah ukuran dari turun naiknya jumlah kegiatan perusahaan yang terkait dengan satu periode yang disajikan dalam nomor-nomor variabel. Biasanya perusahaan sudah melakukan perincian kegiatan agar dilakukan setiap periodenya atau sudah memiliki wishlist pekerjaan yang harus dilakukan atau dituntaskan oleh para karyawannya. Selanjutnya adalah time series analysis metode. Penafsiran penarikan tenaga kerja, biaya pelatihan dan produksi suatu periode tertentu. Biasa ini maksudnya adalah perusahaan sudah membagi waktu, biaya dan produksinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Selanjutnya adalah solution metode. Pengetesan pekerja melalui simulasi proses pekerjaan yang rutin atau biasanya berjangka pendek. Selanjutnya adalah program evaluasi review teknik atau PERT. Memberi gambaran kepada calon karyawan yang diterima tentang jaringan kejadian kegiatan kerja, penetapan kerja, pertimbangan waktu dan ongkos penyusunan jaringan, dan saluran titik prosedur dan penarikan. Selanjutnya adalah statistical quality control chart metode. Menentukan kelas-kelas departemen dengan kualifikasi syarat pekerja tertentu untuk dapat memasukinya sehingga dapat mengontrol dan menentukan nominasi pekerja. Selanjutnya adalah inventory model metode. Menentukan karyawan dihubungkan dengan inventaris perusahaan. Yang terakhir adalah integrated production model metode. Untuk mengurangi sekecil mungkin biaya pekerja, biaya produksi dan biaya inventaris. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmatillah. Sekian, terima kasih. Baik, saya Rahmatillah, absen 23, akan melanjutkan dari penjelasan materi Nisha Maulidia, yaitu selanjutnya materi filosofi rekrutmen. Aspek pertama dalam filosofi rekrutmen adalah apakah akan mempromosikan sebagian besar dari dalam perusahaan ataukah akan mengangkat dari luar guna mengisi kekosongan di semua jenjang perusahaan. Aspek kedua dari filosofi rekrutmen adalah perihal penekanannya pada sekedar mengisi lowongan sajakah atau pengangkatan untuk tujuan jangka panjang. Aspek ketiga dari filosofi
berkenaan dengan kedalaman komitmen untuk mencari dan mengangkat berbagai tipe karyawan. Aspek keempat dari filosofi rekrutmen adalah apakah pelamar dianggap sebagai komoditas yang hendak dibeli atau pelanggan yang hendak dirayu. Aspek kelima dari filosofi rekrutmen menyangkut persoalan etis. Persoalan etis di sini adalah perihal keadilan dan kejujuran proses rekrutmen. Selanjutnya adalah prosedur analisis jabatan. Dalam penetapan tujuan-tujuan analisis jabatan, kita dapat menentukan prosedur yang harus diikuti dalam program analisis jabatan, dengan maksud agar tujuan organisasi tercapai. Adapun prosedur yang biasa dilakukan manajemen adalah perencanaan, di mana perencanaan ini dilakukan oleh staf ahli atau panitia khusus intern dan ahli ekstern yang ditunjuk. Penjelasan di sini yaitu membuat garis-garis besar tentang langkah-langkah yang harus diikuti oleh para karyawan mengenai tujuan analisis jabatan dan metode analisis jabatan. Pelaksanaan, di mana dalam pelaksanaannya analisis jabatan harus memperhatikan saran-saran, memahami tugas, mengenal kekuatan dan kelemahan setiap metode yang dipergunakan dalam pendekatan. Selanjutnya, metode analisis jabatan. Metode kuesioner. Metode ini menetapkan jabatan atas pertanyaan yang terdapat pada formulir yang diisi oleh responden. Metode deskriptif naratif merupakan metode pencatatan apa yang dikerjakan setiap hari, setiap waktu yang digunakan, dan akhir pekerjaan selama berlangsungnya pekerjaan. Metode wawancara merupakan metode berbentuk lisan di mana terdapat 2 orang atau lebih yang melakukan proses tanggung jawab dengan bertatap muka. Metode observasi merupakan kajian yang terencana, disengaja, dan mempunyai sistem mengenai gejala tertentu dengan pengamatan dan pencatatan. Selanjutnya, identifikasi, seleksi, dan tahap jabatan. Pengertian seleksi. Seleksi dalam manajemen personalia adalah pemilihan terhadap orang-orang, suatu proses untuk menilai kemungkinan keberhasilan atau menurut Charles Bent adalah penyaringan atau penyisihan terhadap mereka yang dinilai tidak cakap untuk memangku jabatan menurut syarat-syarat organisasi. Seleksi merupakan proses untuk memutuskan pegawai yang tepat dari sekumpulan calon pegawai yang didapat melalui proses perekrutan, baik perekrutan internal maupun eksternal. Selanjutnya, pendekatan seleksi. Yang pertama, Successive Hurdle Selection Approach. Pada pendekatan ini, setiap calon tenaga kerja atau peserta seleksi diharuskan mengikuti prosedur seleksi secara bertahap. Di setiap tahapan seleksi dilakukan pengujian atau evaluasi. Pendekatan ini sangatlah efisien, baik dari segi biaya maupun waktu, terutama bila jumlah peserta seleksinya sangat banyak. Yang kedua, Compensatory Selection Approach. Dalam pendekatan ini, semua calon tenaga kerja atau peserta seleksi diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi yang telah ditentukan. Maka kelemahan dan kekurangan dari seorang calon tenaga kerja pada suatu bidang tertentu akan dapat dikompensasikan oleh kekuatan dan kelebihannya pada bidang yang lain. Pendekatan ini lebih terjamin karena mampu mengetahui secara lengkap atau komprehensif kemampuan seorang calon, tetap kurang efisien bila jumlah peserta seleksinya sangat banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Royhan Firdaus. Yang selanjutnya, tahapan seleksi. Berkaitan dengan alat dan tahapan yang dapat digunakan, beberapa penulis mengemukakan secara berbeda. Salah satunya itu William B. Wagner Jr. dan Keith Davis. Beliau mengemukakan beberapa alat dan tahapan seleksi yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, Preliminary Reception of Application atau penerimaan pendahuluan. Yang kedua, Employment Test, ujian penerimaan pegawai. Dan yang ketiga, Selection Interview, wawancara seleksi. Yang keempat, Reference and Background Check, pemeriksaan latar belakang dan referensi. Yang kelima, Medical Evaluation atau penilaian kesehatan. Yang keenam, Supervisory Interview, wawancara dengan supervisor. Yang ketujuh, Realist Job Preview, penjelasan pekerjaan secara realistis. Yang terakhir yaitu Hearing Decision, keputusan penerimaan.
masih tetap di tahapan seleksi, yang selanjutnya yaitu metode dengan langkah-langkah lain sebagaimana dikemukakan oleh Michelle Harris, yaitu A. Review application blank or resume atau pemeriksaan surat lamaran. Yang B. Select best applicants for interview, memiliki pelamar yang baik untuk diwawancara. C. Interview, wawancara. D. Administration test, ujian tertulis. Nah, jadi di sini juga ada ujian tertulis. E. Conduct reference and background check, melakukan pemeriksaan latar belakang dan referensi. Yang F. Perform drug test, melakukan uji bebas obat terlarang. Nah, jadi misalkan ada yang mau melamar pekerjaan tapi dia terjangkit obat-obat yang terlarang, jadi di sini tidak diperbolehkan begitu. Nah, makanya ada tahapan seleksi. Hambatan dan tahapan rekrutmen. Nah, jadi di sini masih ada hambatan dan tahapannya. Yang pertama itu hambatan. A. Karakteristik organisasi. B. Citra organisasi. C. Kebijakan organisasi terbagi menjadi 4. D. Rencana strategis dan rencana sumber daya manusia. E. Kebiasaan perekrut. F. Kondisi eksternal. G. Daya tarik. Yang H. Persyaratan pekerjaan. Nah, itu hambatannya teman-teman. Yang di sini tahapannya. Yang pertama itu memperjelaskan posisi untuk diisi melalui perekrutan. Tahap kedua, memeriksa dan memperbarui uraian pekerjaan serta spesifikasi pekerjaan untuk posisi yang dibutuhkan. 3. Mengidentifikasi sumber-sumber dari pelamar yang memenuhi syarat. Tahap keempat, memiliki cara komunikasi yang paling efektif untuk menarik pelamar yang memenuhi syarat. Identifikasi faktor penting penentu alat seleksi, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, job relatedness. Yang kedua, utility. Yang ketiga, legality. Dan yang keempat, practicality. Nah, apa sih yang dimaksud dengan job relatedness? Job relatedness mengacu pada pertimbangan apakah alat atau prosedur seleksi berhubungan dengan tuntutan kerja yang akan dilakukan bila mana pegawai tersebut diterima, atau apakah prosedur dan alat seleksi mempunyai validitas, yaitu mengukur atau meramalkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan lainnya sesuai dengan orang yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, utility, yaitu mengacu pada penimbangan antara keuntungan yang didapat dengan biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan sebuah prosedur atau alat seleksi. Faktor ini penting mengingat efisiensi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam suatu organisasi, terutama organisasi yang berorientasi. Yang selanjutnya, legality, yaitu mempertimbangkan beberapa tes yang dilarang oleh undang-undang untuk dilakukan. Yang terakhir, yaitu practicality, yaitu mudah untuk dilakukan dan tidak memakan waktu yang begitu banyak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, ini ada video tentang open recruitment. Selamat menonton. Christine, ini tolong dibikinkan pengumuman lowongan pekerjaan, kemudian langsung didistribusikan ya. Oh iya, baik Bu. Ya, terima kasih. Iya. Posisi asisten pemasaran. Oh iya. Baik, ini saya terima dulu ya. Nanti untuk kelanjutannya nih saya kabarin lagi. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Bisa saya bantu Mas? Nyerahin. Oh iya. Ini nanti saya terima dulu, nanti saya kabarin lagi ya. Kita makasih ya. Oh iya, sama-sama Mas.
Assalamualaikum, dengan saudari Devi Resdianti. Iya, Mbak, dimohon besok untuk datang ke kantor PT Anugerah Mulia ya. Tolong tepat waktu untuk mengikuti tes lisan dan tes tertulis. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum, dengan saudara Bayu Adianto. Iya, Mas, dimohon besok untuk datang ke kantor PT Anugerah Mulia untuk mengikuti tes tertulis dan tes lisan ya. Dimohon untuk tepat waktu. Iya, waalaikumsalam. Ya, sekarang akan dilakukan tes psikotes dan tes pengetahuan umum. Waktunya 60 menit ya. Tolong dikerjakan dengan jujur. Sekarang ceritakan tentang diri Mbak Devi. Nama saya Devi Resdianti, lulusan S1 Manajemen, berpengalaman 1 tahun bekerja di PT Aneka Jaya. Saya seorang pekerja keras, mau bekerja dalam tim, mudah bersosialisasi dan memiliki motivasi yang kuat dalam bekerja. Selanjutnya ceritakan pengalaman Anda dalam bidang pemasaran. Saya mempunyai pengalaman 1 tahun dalam asisten manajer pemasaran di PT Aneka Jaya. Apakah Anda lebih suka bekerja di tim atau bekerja sendiri? Bergantung pada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Meskipun saya lebih senang bekerja sendiri, saya dapat bekerja secara tim. Bisakah Anda bekerja di bawah tekanan? Ya, selama ini saya mengatasi tekanan pekerjaan saya. Selain itu, saya pikir tekanan bisa memberikan hasil yang positif bagi saya karena bisa mengeluarkan potensi, inisiatif, dan keterampilan saya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dengan saudara Bayu, silakan Mas. Sekarang ceritakan tentang diri Anda. Nama saya Bayu Adianto dari Fakultas Ekonomi. Saya lulusan 2015. Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Kelebihan saya adalah jujur, cepat belajar, dan bekerja keras. Sementara itu kelemahan saya adalah suka pelupa. Namun saya berusaha mengatasi kelemahan ini dengan mencatat hal-hal penting terkait pekerjaan ibu saya. Terima kasih Mas Bayu, ditunggu lagi kabarnya dari kami. Siap.